Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore mahasiswa dan mahasiswi. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Terima kasih Bu Dewi selaku dosen pendamping mata kuliah perpajakan. Saya mengucapkan terima kasih. Dan mahasiswa dan mahasiswi, saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Baik, langsung saya izin share materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum mata kuliah hari ini kita mulai, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah perpajakan. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu namanya PPN. Nah, mungkin mahasiswa dan mahasiswa sudah banyak mengenal apa itu namanya PPN. Tidak sadar bahwa setiap hari apa yang telah kita lakukan akan terkena namanya PPN, baik dalam pembelian barang di Indomaret atau di Alfamart pasti kena namanya PPN. Baik, kita mulai sekarang. Materi hari ini akan kita paham adalah dasar hukum, pengertian PPN, objek pajak dan subjek pajak PPN, barang kena pajak, jasa kena pajak, pengusaha kena pajak, dan tarif PPN yang perlu kita ketahui. Dasar hukumnya adalah berikut. Ini adalah sejumlah dasar hukum PPN yang di Indonesia ya. Di dalam ini berlaku sejak adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83. Jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 itu mengatur tentang daerah. Ya, ada barang berwujud, ada BKP. Jadi penyerahan BKP dalam peraturan tentang PPN ini adalah penyerahan BKP karena suatu perjanjian pengalian BKP, karena suatu perjanjian sewa beli atau namanya leasing. Nah, dan pengalian hasil produksi dalam keadaan bergerak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, yaitu 10 tahun sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Itu ada beberapa poin tentang pentingnya dan kebijakan ini adalah penjelasan PPN ya sebagai pajak tidak langsung yang dihitung oleh penjual, tetapi dibayarkan oleh orang lain atau namanya pembeli. Nah, contoh, mahasiswa membeli produk laptop misalnya ya, sebesar 4 juta rupiah. Secara tidak langsung mahasiswa itu juga membayar namanya PPN. Itu biasanya itu selalu dibebankan kepada pembeli ya, tidak kepada penjual. Jadi selalu dibebankan pada pembeli ya. Contoh, mahasiswa membeli rokok ya, itu akan juga dikenakan namanya PPN. Nah, PPN-nya berapa, kita yang membayar PPN-nya tersebut, maka otomatis kita akan kena biaya harga pokoknya berapa ditambah dengan PPN-nya, maka kita membayar jumlahnya yang tersebut ya, maka sudah termasuk PPN. Itu sudah
berlaku jual beli, ya, itu sudah berlaku sejak lama, ya. Jadi mahasiswa tidak kaget, ya, itu sudah secara namanya hukum alam, ya, seperti itu, ya, hukum undang-undang perpajakan seperti itu. Ada poin pentingnya kebijakan ini adalah PPN tidak langsung dihitung oleh penjualnya, tetapi yang dibayarkan orang lain adalah pembelinya. Contohnya seperti itu, ya. Nah, baik, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah perubahan ketiga atas Undang-Undang PPN. Dengan kata lain, peraturan ini merupakan dasar hukum terbaru yang merupakan mengatur tentang PPN. Nah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, Undang-Undang HPP yang disahkan pada tanggal 7 Oktober 2021. Ya, itu sudah disahkan sejak lama, ya, tentang Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang telah disahkan sejak tanggal 7 Oktober 2021. Itu merupakan pajak tidak langsung, dan PPN adalah salah satu bentuk pemungutan dari pemerintah yang dikebankan untuk tiap-tiap transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau namanya PKP, baik itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Selanjutnya merupakan pungutan yang sifatnya itu objektif, artinya kewajiban untuk membayar PPN itu ditentukan oleh objek pajak sehingga kondisi subjek pajaknya tidak diperhitungkan sama sekali, ya. Jadi kondisi ini seseorang sebagai subjek pajak terlepas dari gender, status sosialnya ataupun daya belinya, semuanya sama sekali di mata PPN. Jadi sehingga dikenakan besarnya pungutan yang sama. Baik, selanjutnya adalah yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumennya di akhirnya, ya. Jadi yang melaporkan PPN-nya itu, lapor masa PPN-nya itu adalah penjual. Nah, walaupun yang membayar PPN-nya itu adalah konsumennya pada akhirnya nanti, ya. Nah, PPN atau pajak pertambahan nilai itu dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha, ya, atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, bagi wajib pajak badan, ya, yang telah dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak, maka diwajibkan untuk membuat namanya laporan masa PPN atau laporan masa bulanan, ya. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat namanya faktur pajak elektronik atau namanya e-faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif, ya, untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya. Ya, maka sudah terjadi namanya faktur pajak elektronik ini, ya. Nah, karakteristik PPN ini ada PPN merupakan pajak tidak langsung, ya. Jadi ada pajak objektif, ada multi-statistik, ya, dihitung dengan metode indirect subtraktif, ya. Terus adanya PPN adalah pajak atas konsumsi atau umum dalam negeri, ya.
Terus pajak pertambahan nilai yang bersifatnya netral, tidak menimbulkan dampak atau pengenaan pajak yang berganda. Itu seperti itu ya. Nah, multi stake ini artinya PPN dikenakan pada seluruh rantai produksi ya, atau distribusi setiap barang yang menjadi objek pajak PPN. Mulai dari pabrika ke perdagangan besar sehingga ke pengencer atau retailnya, semuanya dikenakan namanya PPN. PPN itu istilahnya adalah pajak pertambahan nilai ya. Mungkin atau ada yang belum paham apa itu PPN. Nah, PPN itu singkatan dari pajak pertambahan nilai. Nah, setiap barang pasti ada namanya PPN-nya sendiri-sendiri ya. Baik pembelian rokok, barang elektronik, barang makanan, minuman, ya pasti ada namanya PPN-nya. Ya. Mahasiswa membeli barang elektronik HP misalnya. Nah, itu secara tidak langsung juga mahasiswa membayar namanya PPN-nya. Ya. Membayar PPN-nya kepada diri kita sendiri ya. Jadi makanya pembelilah yang dikenakan pajak PPN-nya. Walaupun nanti yang melaporkan adalah dari pihak penjualnya. Jadi pihak penjualnya itu akan melaporkan lapor masa PPN-nya dan laporan pembayaran pajak PPN-nya. Dihitung dengan metode indirect subtractive ya. Jadi pajak yang dipungut PKP, penjual tidak langsung disetorkan kepada kas negara ya. Jadi penjual tidak langsung disetorkan kas negara. Jadi PPN terutang yang harus dibayarkan ke kas negara itu merupakan hasil dari perhitungan pengurangan PPN yang dibayarkan kepada PKP yang lain. Jadi yang dinamakan pajak masukan. Dengan PPN yang dipungut dari pembeli yang dinamakan dengan pajak keluaran. Baik, selanjutnya merupakan pajak atas konsumsi umum yang dalam negeri. Jadi PPN hanya dikenakan pada konsumsi PKB saja. PKB barang kena pajak yang dilakukan dalam negeri. Oleh karena itu komoditas impor juga dikenai PPN dengan besarnya sama dengan komoditas lokalnya. Selanjutnya adalah PPN itu bersifatnya netral. Artinya netralisasi PPN itu dibentuk oleh dua faktor, yakni dikarenakan atas konsumsi barang maupun jasa dan menganut prinsip tempat tujuan dalam pemungutannya dan tidak adanya menimbulkan pajak berganda. Jadi kemungkinan adanya pajak berganda dapat dihindari karena PPN hanya dipungut atas nilai tambah saja. Objek PPN sebagai berikut ya, yaitu penyerahan barang kena pajak atau namanya BKP atau jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusahanya.
Jadi import BKP atau pemanfaatan JKP BKP tak berwujud dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean. Di ekspor BKP atau JKP, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau oleh karena orang pribadi atau badan. Penyerahan aktiva ya oleh PKP yang menurut tujuannya semula aktivitas tersebut tidak untuk diperjualbelikan di sepanjang PPN yang dibayarkan pada saat diperolehnya itu dapat dikreditkan ya, dapat dikreditkan dalam sebuah PPN-nya tersebut ya. Nah, sementara itu ya, subjek PPN adalah pengusaha kena pajak atau namanya PKP, baik orang pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau namanya BKP, atau jasa kena pajak atau namanya JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Nah, barang kena pajak atau BKP, jadi barang kena pajak BKP itu merupakan barang berwujud menurut sifatnya atau hukumnya, dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Dalam barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN-nya. Jadi pengaturan cakupan BKP dalam Undang-Undang PPN itu bersifatnya negatif list. Dalam artiannya bahwa pada prinsipnya seluruh barang merupakan BKP kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai namanya PPN. Barang yang tidak dikenai PPN atau non BKP yaitu barang hasil pertambangan, pengalian, pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Jadi barang yang dibutuhkan, kebutuhan pokoknya sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa boga dan cateringnya. Terus selanjutnya uang, emas, batangan, zat berharga, misalnya saham dan obligasi, itu barang yang tidak dikenai namanya PPN. Nah, jasa kena pajak atau JKP yaitu merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan perikatan dan pembuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas kemudahan untuk menghasilkan barang pesanan tersebut ya, atau permintaan dengan bahan atau petunjuk dari pemesan yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Jasa yang tidak dikenai PPN salah satunya adalah jasa pelayanan kesehatan medis ya. Terus jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan. Nah, itu jasa yang tidak dikenai PPN atau namanya non JKP. Baik, selanjutnya adalah definisi PKP. Jadi menurut pasal
ayat 1 Undang-Undang PPN PKP yang merupakan singkatan dari pengusaha kena pajak, yaitu merupakan yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pertambahan Nilai, Undang-Undang PPN, yang tidak termasuk pengusaha kecil pada saat ini, ya, telah ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan, ya, kecuali dengan pengusaha kecil yang memiliki usaha yang dianggap sebagai pengusaha kena pajak. Baik, batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT-nya itu adalah masa PPN dan PPNBM. Bagi PPN dan PPNBM bagi pengusaha kena pajak atau PKP itu adalah batas waktu pembayarannya atau pendapatannya adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak atau sebelum SPT masa PPN-nya disampaikan. Nah, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT masanya adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Jadi untuk PPN atau PPNBM bagi bendarawan itu batas waktunya adalah pembayarannya adalah pada tanggal 7 bulan berikutnya. Sedangkan untuk batas waktu pelaporannya SPT-nya masanya adalah pada tanggal 14 bulan berikutnya. Bagi PPN dan PPNBM, ya, bagi pemungut non bendarawan, maka batas waktu pembayarannya penyetoran PPN-nya adalah pada tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan untuk batas waktu pelaporannya SPT-nya adalah 20 bulan berikutnya. Contoh jenis PPN, PPNBM, PKP itu akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelumnya masa PPN disampaikan. Nah, kalau batas waktu pelaporannya itu adalah akhir bulan berikutnya, ya, setelah berakhirnya pajak. Terus yang kedua, PPN dan PPNBM. Jadi tanggal 7 bulan berikutnya itu batas waktu pembayarannya. Terus batas waktu pelaporan adalah tanggal 14 bulan berikutnya. PPN dan PPNBM pemungut non bendarawan itu adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Terus kalau batas waktu pembayaran laporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Metode perhitungan PPN itu ada addition method. Berdasarkan metode ini PPN dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai tambah dikalikan tarif PPN yang berlaku. Artinya seperhatian metode ini, berdasarkan metode ini PPN dihitung dari selisih antara harga jual dengan harga beli yang dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Jadi ada kredit method, itu berdasarkan metode ini PPN-nya dihitung dari selisih antara pajak yang dibayarkan pada pembeli dengan pajak yang dipungut pada saat penjualannya. Nah, tarif PPN atau pajak pertambahan nilai itu tarif PPN menurut ketentuannya, ya, nomor 42 nomor 2009 pasal 7. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Undang-Undang HPP pada bab 4 pasal 7 ayat 1. Jadi tarif PPN-nya itu adalah 11%. Jadi tarif PPN-nya 12%, paling lambatnya adalah 1 Januari 2025. Nah, perubahan tarif PPN ini, pajak pertambahan nilai ini harus diatur dalam PP bersama itu dalam DPR dan RAPBN, ya. Nah, kemudian pada undang-undang baru tersebut itu disebutkan bahwa barang yang
kebutuhan pokoknya itu dibutuhkan masyarakat banyak di jasa pelayanan, jasa kesehatan medis, kesehatan pendidikan, jasa pelayanan sosial itu mendapatkan fasilitas pembebasan namanya PPN. Baik, selanjutnya adalah objek yang dikenakan tarif PPN. Jadi sejumlah barang yang dikenakan pajak atau PKP yang dikenakan tarif PPN itu terbaru adalah tarif 11%. Berlaku mulai sekarang ini dan seterusnya. Jadi mulai pakaian elektronik hingga pulsa, layanan streaming online. Terus jadi daftar barang kena pajak yang dikenakan adalah tarifnya adalah 11% yang berlaku saat ini ya. Nah, impor PKP atau pemanfaatan jasa kena pajak ini ya, atau JKP atau PKP tak berwujud dari luar daerah pabean. Di dalam daerah pabean contohnya layanan streaming musik ya. Terus adanya ekspor PKP atau JKP atau PKP. Di dalam kegiatan ini membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh pribadi atau badan. Contohnya ada PPN atas pembangunannya, terus ada penyerahan atas PKP yang menurut tujuannya awalnya di aktivitas tersebut tidak untuk diperjualbelikan di sepanjang PPN-nya itu dibayar dan diperoleh pada dikreditkan, yang dapat dikreditkan. Nah, beberapa jenis barang jasa tertentu yang dikenakan baru sebesar 11% adalah seperti kripto, layanan fintech, pembelian mobil bekas, LPG non subsidi, akomodasi, perjalanan keagamaan, adanya paket internet dan layanan jasa perbankan itu dikenakan tarifnya adalah 11%. Nah, namun tidak semua barang kena pajak ini dikenakan tarif PPN. Di terbaru adanya beberapa jenis barang jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN 11% adalah barang kebutuhan pokoknya, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan pelayanan jasa sosial. Terus Yuli membeli makanan di restoran yang mana restoran tersebut dimaksudkan agar PPN kepada setiap pelanggannya itu melakukan transaksi ya. Di sana perbedaan restorannya itu dapat pajak daerahnya itu makanan yang dibeli Yuli adalah sebesar Rp100.000, maka PPN yang harus ditanggungnya adalah 11% dikalikan 100.000 menjadi 11.000 ya. Jadi maka total yang dibayar Yuli adalah Rp111.000. Nah, selanjutnya adalah toko jelita. Toko jelita itu adalah menjual kulkas besar 20 kulkas banyaknya. Dengan harga satuannya adalah Rp6 juta. Lalu beberapa PPN terutang toko jelita yang disetorkan adalah total DPP-nya atas penjualan itu adalah 20 kali Rp6 juta menjadi 120 juta ya. Jadi PPN-nya adalah 11% dikalikan 220 juta menjadi 13.200.000. Jadi PPN terutangnya itu adalah wajib pajak yang disetorkan toko jelita adalah sebesar 13.200.000. Baik, contoh hitung PPN atas penyerahan kendaraan bermotor berbekas. Contoh PKPB pada masa Oktober 2022 memiliki penghasilan bruto ada penyerahan kendaraan bermotor bekas ya sebesar sampai 900.000
rupiah, 900 juta ya. Maka PPN-nya terutangnya PKPB atas usaha penjualan bermotor bekas tersebut adalah, nah misalnya dia ada contoh, pajak yang dikeluarkan omset adalah 11% dikalikan omset yang bruto ya. Maka 11%-nya itu dikalikan 900 jutanya, maka dia menghasilkan sampai 99 juta. Maka pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah 90% dikalikan pajak keluarannya. Maka 90% dikalikan 90 juta sama dengan 89 juta 100 ribu. Jadi PPN terutangnya adalah pajak keluaran dikurangi pajak masukannya sama dengan pajak keluaran 99 juta dikurangi 89 juta 100 ribu, maka dia menghasilkan 9 juta 900 ribu. Maka dasar pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman perhitungan perkreditan PPN masukan adalah 90% dari pajak keluarannya. Nah, pada Oktober 2022 PT AAA menjual tunai barang kena pajak dengan harga jualnya adalah 25 juta. Pada PT BBB, pajak pertambahan nilai yang terutangnya adalah 11% dikalikan 25 juta. Maka dia menghasilkan 2 juta 250 ribu. Jadi pajak pertambahan nilainya adalah sebesar 2.750.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak. Jadi PT AAA dan PT BBB. Baik, contoh PT Mulia menjual perangkat komputer ya dengan harga itu sampai 15 juta dan tidak termasuk PPN di dalamnya kepada PT Mekar, maka DPP atas penjualan komputer tersebut adalah 15 juta. Cara menghitung PPN atas pembelian tersebut adalah PPN yang terutang sama dengan 11% dikalikan 15 juta, maka sama dengan 1.650.000. Menjadi yang harus dibayarkan oleh PT Mekar adalah sebesar 16.650.000. Baik, demikian materi hari ini tentang pajak pertambahan nilai. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu tentang materi hari ini tentang pajak pertambahan nilai. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu tentang materi hari ini, pertemuan yang ke-13 tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Ada yang mau ditanyakan mahasiswa dan mahasiswi tentang pertemuan hari ini, pertemuan yang ke-14? Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu.
Baik, mungkin apabila tidak ada pertanyaan dalam pertemuan hari ini, pertemuan yang ke-13, saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Dan Bu Dewi selaku dosen pendamping mata kuliah Pembajakan, saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita istirahat dulu 10 menit untuk melanjutkan ke pertemuan ke-14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.